Selamat datang kembali di channel Langit Hitam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu menyeramkan sekaligus penuh misteri. Kisah tentang seorang tukang ojek perempuan bernama Bu Lasmi yang hidupnya berubah drastis setelah mengantar seorang penumpang gaib. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena kisah ini akan membuat bulu kuduk merinding dan mungkin membuat kalian berpikir dua kali sebelum berkendara sendirian di malam hari. Bu Lasmi bukanlah orang asing bagi warga kampung. Ia dikenal sebagai perempuan yang kuat dan tangguh. Sejak suaminya meninggal akibat sakit, ia menghidupi kedua anaknya dengan menarik ojek. Pagi hingga sore ia mangkal di pasar, sementara malam kadang ia masih mau menerima orderan jika ada yang mendesak. Walau tubuhnya kurus dan wajahnya mulai keriput, semangat kerjanya selalu jadi contoh bagi para tetangga. Namun siapa sangka, pekerjaan yang ia jalani dengan ikhlas justru mempertemukannya dengan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, sekitar pukul 11, Bu Lasmi baru saja pulang dari pasar setelah mengantar salah satu pedagang. Jalanan desa sudah sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar di balik semak-semak. Angin dingin malam itu menusuk tulang, membuatnya merapatkan jaket lusuh yang selalu ia kenakan. Di persimpangan dekat pohon beringin tua, Bu Lasmi melihat seorang perempuan muda berdiri. Perempuan itu mengenakan kebaya putih bersih, rambutnya panjang tergerai, dan wajahnya menunduk. Awalnya Bu Lasmi ragu, karena siapa yang masih menunggu ojek di jam segini. Namun karena merasa iba, ia memberanikan diri untuk menghampiri. "Bu, bolehkah saya minta diantar?" Suara perempuan itu lirih, nyaris berbisik. Bu Lasmi menatapnya sekilas, merasa ada yang janggal. Suaranya datar, tidak seperti orang yang benar-benar butuh bantuan. Tapi naluri sebagai ojek membuatnya tak tega menolak. Ia mengangguk pelan, mempersilahkan perempuan itu naik ke jok belakang. Saat motor mulai berjalan, Bu Lasmi mencoba membuka percakapan. Namun perempuan itu hanya diam. Tatapannya kosong lurus ke depan, seolah tidak peduli dengan suara mesin motor yang meraung di jalanan sepi. Hanya aroma wangi melati yang tiba-tiba menyeruak di udara membuat bulu kuduk Bu Lasmi berdiri tanpa alasan jelas. "Rumahnya di mana, Mbak?" tanya Bu Lasmi. Suaranya bergetar. Perempuan itu menjawab singkat, "Di ujung jalan Kampung Lama." Hati Bu Lasmi langsung tercekat. Kampung Lama yang ia maksud adalah sebuah desa mati. Sudah puluhan tahun ditinggalkan karena pernah terjadi wabah penyakit. Tidak ada lagi orang yang tinggal di sana. Meski begitu, motor tua milik Bu Lasmi tetap melaju. Setiap meter yang ia tempuh terasa semakin berat, seakan udara di sekitarnya menjadi pekat. Suara anjing melaung terdengar dari kejauhan, sementara bayangan pohon di pinggir jalan tampak seperti sosok-sosok hitam yang mengawasinya. Sesampainya di depan gapura Kampung Lama, perempuan itu akhirnya berkata, "Turunkan saya di sini." Bu Lasmi menghentikan motornya dengan napas tersengal-sengal. Ia menoleh ke belakang, namun kursi jok sudah kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya kain putih kecil yang tertinggal beraroma melati menyengat. Tubuh Bu Lasmi gemetar hebat, keringat dingin mengucur deras di dahinya meski udara malam begitu menusuk. Ia baru sadar bahwa sejak awal ia tidak sedang mengantar manusia, melainkan sesuatu dari dunia lain. Dengan tergesa, ia menyalakan motor lagi dan melaju pulang. Namun entah mengapa jalan yang seharusnya ia kenal dengan baik terasa asing, seperti berputar-putar tanpa arah. Setiap kali ia melewati persimpangan, ia kembali ke tempat yang sama, di depan gapura Kampung Lama itu. Panik mulai melanda. Ia mencoba membaca doa yang ia hafal, namun lidahnya keluh. Hanya suara mesin motor dan desiran angin malam yang terus menemani. Dalam hati ia merasa sudah masuk ke dalam perangkap yang tak kasat mata. Ketika ia hampir putus asa, tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinganya. "Terima kasih, sudah mengantarku." Suara itu lembut, namun membuat tubuhnya seperti tersengat listrik. Seketika lampu motor padam dan semuanya gelap gulita. Bu Lasmi menutup mata, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Namun ketika ia membukanya kembali,
ia sudah berada di depan rumahnya sendiri. Motor terparkir rapi dan kain putih beraroma melati masih ada di tangannya. Sejak malam itu, hidup Bu Lasmi tidak pernah sama lagi. Bukan hanya karena ia sadar telah mengantar penumpang gaib, tapi juga karena setelah kejadian itu, rezekinya mengalir deras. Namun bersamaan dengan itu, bayangan sosok penumpang misterius itu terus mengikuti setiap langkah hidupnya. Dan disinilah awal dari kisah panjang yang akan mengubah jalan hidup seorang tukang ojek perempuan menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sejak kejadian malam itu, Bu Lasmi merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Awalnya ia mengira semuanya hanya kebetulan. Pagi setelah kejadian menyeramkan di kampung lama, ia mendapat penumpang jauh ke kota. Orang itu membayar dengan uang lebih, bahkan memberikan tip yang cukup besar. Bagi seorang tukang ojek desa, jumlah itu bukan main. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa terus berulang. Bu Lasmi selalu mendapat penumpang yang dermawan, bahkan ada yang membayar 5 kali lipat ongkos biasa. Padahal sebelumnya, ia harus menunggu berjam-jam untuk dapat satu penumpang saja. Kini, rejeki datang bertubi-tubi, seakan dunia sedang membalas semua kerja kerasnya selama ini. Namun, di balik keberkahan itu, ada keganjilan yang sulit ia pahami. Seringkali, ketika ia menerima uang, lembaran rupiah itu terasa dingin seperti es. Bahkan, ada yang berbau wangi melati, sama seperti kain putih yang ia bawa pulang malam itu. Walau awalnya ia mengabaikan, lama-lama hal itu membuatnya resah. Anak-anaknya mulai heran melihat perubahan ibunya. Dapur yang biasanya kosong, kini penuh dengan beras, lauk, dan bahkan perhiasan sederhana. Mereka bertanya, dari mana semua itu datang? Bu Lasmi hanya menjawab singkat, dari rezeki ojek nak. Meski hatinya sendiri tak sepenuhnya yakin dengan jawaban itu. Malam-malam Bu Lasmi pun tak pernah lagi tenang. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara mesin motornya menyala sendiri di luar rumah. Ketika ia keluar untuk memeriksa, motor itu memang menyala, namun tidak ada siapapun yang menyentuhnya. Di jok belakang, ia kadang melihat kain putih itu sudah berpindah tempat. Pernah suatu malam, ia mendengar ketukan di pintu rumah. Saat dibuka, tidak ada siapapun. Hanya seikat bunga melati yang tergeletak di tanah, basah oleh embun. Anak-anaknya ketakutan, sementara Bu Lasmi hanya bisa menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Di pasar, orang-orang mulai membicarakan Bu Lasmi. Ada yang kagum karena usahanya mendadak lancar, ada pula yang mencurigainya menggunakan pesugihan. Gosip semakin ramai ketika beberapa orang mengaku pernah melihat Bu Lasmi membonceng perempuan berpakaian putih di malam buta, padahal tidak ada satupun dari tetangga yang mengenal siapa perempuan itu. Bu Lasmi tidak bisa menyangkal. Dalam hatinya ia tahu, semua ini berawal dari penumpang gaib yang ia antar malam itu. Namun, ia terjebak dalam dilema. Bagaimana mungkin ia menolak rezeki yang terus mengalir, sementara anak-anaknya bisa makan kenyang setiap hari? Semakin hari, tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Setiap kali ia mengantar penumpang, bayangan putih sering terlihat di kaca spionnya. Kadang, bayangan itu duduk manis di jok belakang, meski ia tahu benar tidak ada siapapun yang ia bonceng. Setiap kali itu terjadi, tubuhnya langsung merinding dan ia hampir kehilangan kendali atas motornya. Tak jarang, ia mendengar suara bisikan lembut di telinganya ketika melaju di jalan sepi. Suara itu selalu sama, "Terima kasih sudah mengantarku." Kalimat yang sama seperti malam pertama ia bertemu penumpang gaib itu. Suara itu membuat jantungnya berdegup kencang dan tangannya gemetar di setang motor. Namun yang paling membuatnya resah adalah perubahan dalam dirinya sendiri. Ia merasa tubuhnya semakin segar meski usia sudah tidak muda lagi. Orang-orang bilang wajahnya tampak lebih cerah, seolah lebih muda daripada sebelumnya. Ia tak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Kejadian puncaknya terjadi ketika ia mengantar penumpang ke kota pada suatu sore. Penumpang itu seorang lelaki parubaya yang tiba-tiba saja bertanya, "Ibu, siapa perempuan yang duduk di belakang kita tadi?" Bu Lasmi mencukut kaget. Ia menoleh dan tentu saja tidak ada siapapun. Lelaki itu pucat pasi dan buru-buru turun sebelum sampai tujuan, meninggalkan uang dalam jumlah besar tanpa menunggu kembalian.
Sejak saat itu, Bu Lasmi semakin yakin bahwa hidupnya kini tak lagi berjalan normal. Ada sesuatu yang mengikuti, sesuatu yang menuntut balas atau mungkin sedang menjeratnya perlahan. Dan setiap kali malam tiba, ia tahu sosok penumpang gaib itu selalu ada di dekatnya. Meski hatinya diliputi rasa takut, ada bisikan kecil yang membuatnya bertahan. Rezeki yang terus mengalir, namun di balik itu, Bu Lasmi mulai menyadari, tidak ada sesuatu di dunia ini yang datang tanpa harga. Dan ia takut, suatu saat harga yang harus ia bayar akan jauh lebih besar daripada sekedar nyawa. Bayangan perempuan berkebaya putih itu makin sering muncul, bukan hanya di jalan, tapi juga di dalam rumah. Kadang sosok itu berdiri di sudut kamar, hanya menunduk diam, dengan wangi melati yang menusuk hidung. Anak-anaknya tidak melihat, tapi Bu Lasmi tahu, ia tidak lagi hidup bersendirian. Malam demi malam, Bu Lasmi semakin dihantui rasa was-was. Hidupnya memang berubah, rezekinya melimpah, tapi bayangan itu membuatnya sadar ada sesuatu yang kelam sedang menunggu di balik semua keberuntungan ini. Malam itu hujan deras mengguyur desa. Bu Lasmi baru saja pulang mengantar penumpang terakhirnya. Saat ia membuka dompet, ia terperanjat. Uang yang tadi diberikan terasa basah, namun bukan oleh hujan, melainkan oleh cairan merah yang menyerupai darah. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengucek matanya, dan seketika uang itu kembali kering seperti biasa. Namun bau anyir masih menempel di tangannya. Kejadian aneh itu membuatnya sulit tidur. Saat akhirnya terlelap, ia bermimpi berada di masjid tua yang gelap gulita. Di dalamnya, puluhan orang berpakaian putih berdiri mematung. Mereka menoleh bersamaan ke arahnya, dengan wajah pucat penuh luka. Suara perempuan berbisik di telinganya. "Kau sudah berhutang, hutang yang harus dibayar." Bu Lasmi terbangun dengan tubuh bergetar dan keringat membasahi seluruh tubuh. Keesokan harinya, perubahan mulai terasa di dalam rumah. Anak bungsunya yang biasanya ceria, tiba-tiba sering sakit. Tubuhnya pucat, napasnya pendek-pendek. Dokter desa tidak menemukan penyakit apapun. "Ini aneh, Bu Lasmi. Anak ibu sehat, tapi kenapa terlihat seperti kehilangan tenaga?" kata dokter sambil galeng-galeng kepala. Di malam yang sama, Bu Lasmi mendengar suara batu kecil anaknya di dapur. Saat ia bergegas menghampiri, anaknya tidak ada di sana. Yang terlihat hanyalah kain putih yang tergeletak di kursi, basah oleh embun dengan wangi melati yang menyengat. Ia memeluk kain itu sambil menangis, menyadari sesuatu sedang mengintai keluarganya. Desa pun mulai berbisik lebih keras. Beberapa orang yang pernah ia bonceng mengaku jatuh sakit setelah menumpang motornya. Ada yang tubuhnya panas tanpa sebab, ada pula yang mimpi buruk berhari-hari. Bahkan seorang penumpang laki-laki yang pernah bertanya tentang sosok di belakangnya, kini dikabarkan meninggal mendadak. Kabar itu membuat Bu Lasmi semakin tertekan. Setiap malam ia mulai mendengar langkah kaki di teras rumah. Kadang terdengar suara sandal menyeret, kadang suara azan yang samar dari kejauhan. Tapi ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun. Hanya bau melati yang menguar pekat, menyesakkan dada. Anak-anaknya mulai ketakutan. Mereka tidur berdesakan di satu kamar, sementara Bu Lasmi menjaga mereka dengan mata sembab. Suatu malam ia nekat membakar kain putih yang dulu ditinggalkan penumpang goib itu. Ia berharap semuanya berakhir. Namun api tak mau melahap kain itu. Meski bara sudah menyentuh, kain itu hanya menghitam sebentar, lalu kembali seperti semula. Dari sudut ruangan, samar-samar ia mendengar suara tawa perempuan yang lirih tapi menusuk hati. Sejak kejadian itu, bayangan perempuan berkebaya putih tak hanya muncul di jalan atau di rumah. Ia mulai mengikuti Bu Lasmi di mana saja. Saat di pasar, bayangan itu terlihat di antara kerumunan. Saat di jalan, ia berdiri di tikungan, melambai pelan. Dan yang paling menyeramkan, ia muncul dalam cermin kamar mandi setiap kali Bu Lasmi mencuci wajah. Kehidupan yang dulu terasa penuh berkah, kini berubah menjadi siksaan. Rezeki memang tetap datang, tapi setiap lembar uang terasa dingin. Setiap makanan yang dibeli terasa hambar. Bahkan nasi yang ia masak sering basi dalam hitungan jam, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Anak sulungnya pernah menangis, berkata melihat sosok perempuan berdiri di samping tempat tidurnya.
menatap dengan mata kosong. "Ibu, kenapa perempuan itu selalu ikut kemana kita pergi?" tanya anaknya dengan suara bergetar. Bu Lasmi hanya bisa memeluk, tanpa mampu menjawab. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang kiai di desa tetangga. Kiai itu menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Ibu, apa yang ibu sudah bonceng bukan manusia. Itu makhluk dari alam lain, dan ia sudah menempel pada ibu. Ia memberi rezeki, tapi setiap pemberian ada gantinya." Kata-kata itu menusuk hati Bu Lasmi, membuatnya terisak di hadapan kiai tersebut. Kiai itu memberi air doa, menyuruhnya rajin sholat malam dan membaca ayat suci. Bu Lasmi menurut. Namun semakin sering ia berdoa, semakin kuat pula gangguan yang datang. Malam-malamnya kini dipenuhi suara teriakan samar, tangisan bayi dan bisikan di telinganya. Seakan-akan makhluk itu marah karena ia mencoba melawan. Pada suatu malam Jumat ketika ia menunaikan sholat tahajud, ia kembali merasakan kehadiran itu. Saat sujud terakhir, telinganya mendengar jelas suara perempuan berbisik, "Jangan melawan, kau sudah menjadi milikku." Bu Lasmi tersentak, tubuhnya kaku dan ia terjatuh tak sadarkan diri. Ketika pagi tiba, ia ditemukan anak-anaknya tergeletak di ruang tamu. Anehnya, di sampingnya terdapat setumpuk uang baru dalam jumlah besar, terikat rapi dengan bunga melati segar di atasnya. Anak-anaknya ketakutan, tapi Bu Lasmi hanya bisa terdiam. Ia tahu rezeki yang datang kini bukan lagi berkah, melainkan jerat yang semakin mengekangnya. Ia sadar, harga dari perjalanan mengantar penumpang goib itu mulai ditagih sedikit demi sedikit. Dan kali ini yang terancam bukan hanya dirinya, melainkan juga keluarganya. Sejak pagi, suasana rumah Bu Lasmi terasa berbeda. Angin yang masuk lewat celah jendela membawa hawa dingin menusuk tulang. Anak-anaknya enggan keluar kamar, bahkan ayam-ayam peliharaan enggan berkokok. Bu Lasmi duduk di ruang tamu dengan mata kosong, menatap setumpuk uang di meja yang masih berbau melati. Semakin lama ia memandang, semakin jelas ia melihat noda merah samar yang seolah merembes di antara lipatan uang. Malam itu, Bu Lasmi bermimpi kembali mengantar penumpang gaib itu. Perempuan berkebaya putih duduk di jok belakang, rambut panjangnya menutupi wajah. Namun kali ini, perempuan itu berbisik pelan. "Harta sudah kau terima. Sekarang, waktunya kau memberi gantinya." Bu Lasmi tersentak dalam mimpinya, lalu terbangun dengan napas terengah. Di sampingnya, kain putih dengan noda tanah basah terbentang di lantai. Besoknya, anak bungsu Bu Lasmi tiba-tiba hilang suara. Ia hanya membuka mulut, namun tidak ada suara keluar. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus. Dokter yang memeriksa kebingungan. Tidak ada penjelasan medis yang bisa menjawab. Bu Lasmi menangis terseduh-seduh, sadar bahwa tuntutan makhluk itu mulai mengarah pada keluarganya. Setiap kali malam tiba, suara itu semakin jelas. Kadang berdengar dari dapur, kadang dari belakang rumah. "Berikan satu dari mereka, atau kau akan kehilangan semuanya." Suara perempuan itu menggema, seolah keluar dari tanah. Bu Lasmi menutup telinga dengan bantal, namun bisikan itu tetap menusuk langsung ke kepalanya. Tetangga mulai mencium ada yang janggal. Mereka mendengar suara perempuan tertawa di dalam rumah Bu Lasmi di tengah malam, padahal hanya ada ia dan anak-anak. Ada pula yang mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di jok motor Bu Lasmi, padahal motor itu sedang diparkir di halaman rumah. Dalam keputusasaan, Bu Lasmi kembali mendatangi kiai di desa tetangga. Dengan wajah pucat, ia menceritakan semuanya. Sang kiai hanya menghela napas panjang, lalu berkata, "Ia sudah menuntut bagian dari perjanjian yang tak pernah kau sadari. Kau menerima pemberiannya, dan kini
kau diminta menyerahkan nyawa sebagai gantinya." Kata-kata itu membuat tubuh Bu Lasmi lemas, hampir pingsan. Kiai itu memberi amalan, doa, dan air suci. Ia berpesan agar Bu Lasmi membuang semua uang yang pernah ia terima agar tidak lagi ada pengikat antara dirinya dan makhluk itu. Malam itu, dengan penuh tekad, ia membawa seluruh uang ke tepi sungai dan melemparkannya. Namun, yang terjadi membuat darahnya membeku. Uang itu tidak hanyut, melainkan memambang seperti dedaunan kering. Dari kejauhan, sosok perempuan berbaju putih muncul di atas permukaan air, berdiri tegak tanpa tenggelam. Ia tersenyum tipis sambil berkata, "Kau kira bisa melepaskan begitu saja? Aku sudah menempel padamu, Lasmi. Tidak ada jalan keluar kecuali memenuhi gantinya." Sejak kejadian di sungai itu, gangguan semakin parah. Pintu rumah berderit sendiri, lampu sering padam, dan suara tangisan bayi terdengar jelas setiap tengah malam. Anak-anak Bu Lasmi semakin ketakutan. Mereka enggan tidur dan terus menangis ketakutan setiap kali malam tiba. Suatu malam, ketika Bu Lasmi sedang terlelap, ia merasa tubuhnya diguncang. Saat membuka mata, ia melihat sosok anak bungsunya berdiri di samping ranjang dengan wajah pucat dan mata melotot. Manun setelah ia sadar penuh, sosok itu menghilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah bau melati yang menusuk hidung. Keesokan harinya, seorang tetangga datang dengan wajah panik. Ia berkata melihat anak bungsu Bu Lasmi berjalan sendirian menuju tepi hutan saat subuh, namun ketika dikejar, anak itu hilang begitu saja. Bu Lasmi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu makhluk itu semakin berani menunjukkan kuasanya. Di malam berikutnya, sosok perempuan gaib itu muncul jelas di hadapan Bu Lasmi. Rambutnya terurai menutupi wajah. Gaunnya putih, berlumur tanah. Ia berdiri di pintu kamar, menatap lurus dengan mata kosong-kosong. Dengan suara lirih namun tegas, ia berkata, "Kau sudah lama menolak, Lasmi. Malam ini, aku akan mengambil yang jadi hakku." Bu Lasmi menjerit sekuat tenaga, memeluk kedua anaknya sambil membaca doa-doa yang ia kuasai. Namun semakin keras ia berdoa, semakin keras pula suara tawa perempuan itu menggema di seluruh rumah. Dinding bergetar, kaca jendela berderak, dan lampu pecah satu persatu. Dalam kepanikan itu, Bu Lasmi melihat bayangan sosok suaminya yang sudah meninggal. Sosok itu berdiri di samping perempuan gaib itu, menatap dengan wajah sedih. "Lasmi, kau tidak bisa lari." Suara itu terdengar seperti gema yang menyayat hati. Ia semakin histeris, tubuhnya lemas, hampir pingsan. Tepat di saat itu, azan subuh berkumandang dari masjid desa. Suara perempuan gaib itu terhenti, tubuhnya mulai kabur seperti kabut, lalu lenyap perlahan. Bu Lasmi terisak sambil bersujud, sementara anak-anaknya menangis histeris. Namun ia tahu itu hanya penundaan, bukan akhir dari segalanya. Sejak pagi, tubuh Bu Lasmi terasa dingin, mata cekung, dan wajahnya semakin pucat. Ia sadar, makhluk itu belum menyerah. Dan kali ini, tuntutan yang diminta semakin jelas. Nyawa seseorang dari keluarganya. Setelah seminggu penuh rezeki datang deras, Bu Lasmi merasa aneh dengan hidupnya. Dagangan yang dibelinya untuk anak-anak selalu habis. Rumahnya yang dulu sederhana kini seakan lebih terang. Dan uang yang disimpannya di dalam kaleng berlipat ganda setiap pagi. Ia bingung.
tapi juga takut untuk bertanya dari mana asal semua itu. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat genteng rumahnya bergetar seperti ada sesuatu yang berusaha masuk. Anak-anaknya sudah terlelap, tapi Bu Lasmi tidak bisa tidur. Matanya terus memandang kaleng tempat ia menyimpan uang di sudut kamar. Telinganya seakan mendengar suara berbisik dari arah kaleng itu. Suara lirih seperti orang memanggil namanya. "Lasmi, waktunya." Suara itu pelan, tapi menusuk tulang, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia membuka kaleng tersebut. Anehnya, uang di dalamnya bukan lagi lembaran rupiah baru, melainkan uang lusuh bercampur dengan potongan kain kafan berbau anyir. Ia terkejut, menjatuhkan kaleng itu ke lantai hingga isinya berserakan. Dan saat ia menunduk, di antara uang lusuh itu terlihat jari-jari tangan kecil yang pucat, seakan merayap keluar lalu lenyap begitu saja. Bu Lasmi menutup mulutnya agar tidak berteriak, tapi tubuhnya bergetar hebat. Ia sadar sesuatu mulai menagih apa yang pernah ia terima. Ingatannya kembali pada malam ketika penumbang gaib itu duduk di boncengannya. Sosok perempuan berjubah panjang yang wajahnya tak pernah jelas. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua rezeki ini adalah bentuk perjanjian yang tanpa sadar sudah ia ikuti? Pagi harinya, tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan Bu Lasmi. Matanya cekung, tubuhnya kurus, dan ia sering melamun. Salah satu tetangga, Mbah Ratmi, seorang perempuan tua yang dikenal suka memberi nasihat, mendekatinya. "Lasmi, kau harus hati-hati. Aku lihat wajahmu berubah, auramu gelap. Jangan-jangan kau sedang dekat dengan sesuatu yang bukan manusia." Bu Lasmi pura-pura tersenyum, tapi dalam hatinya ia tahu ucapan Mbah Ratmi benar adanya. Malam-malam berikutnya semakin berat. Ia sering mendengar langkah kaki berputar di sekeliling rumahnya, padahal ketika dilihat keluar, tidak ada siapapun. Kadang, suara penumpang gaib itu terdengar di telinganya, berbisik, "Kau berhutang, dan sekarang waktunya membayar." Malam ketujuh setelah kejadian itu, Bu Lasmi benar-benar tidak bisa tidur. Angin kencang membawa aroma bunga Kamboja ke dalam rumahnya. Anak-anaknya tidur pulas, tapi wajah mereka terlihat pucat seperti orang sakit. Ia panik, mencoba membangunkan, namun tubuh mereka dingin seperti es. Jantungnya hampir berhenti, hingga tiba-tiba suara tawa lirih terdengar dari sudut ruangan. Dari kegelapan, tampak bayangan perempuan berjubah panjang muncul, semakin jelas. Wajahnya masih kabur, tapi matanya bersinar merah redup. Ia mendekat perlahan sambil membawa uang lusuh di tangannya. "Lasmi, sudah saatnya. Kau sudah menerima bagianmu, kini giliran kami mengambil bagian dari hidupmu." Bu Lasmi terduduk lemas, air matanya mengalir deras. Ia menatap anak-anaknya yang tubuhnya semakin dingin, lalu kembali menoleh pada sosok itu. "Jangan ambil mereka, ambil aku saja," teriaknya dengan suara parau. Perempuan gaib itu tertawa pelan, lalu mendekat hingga aroma busuk menusuk hidung Bu Lasmi. "Semua akan seimbang, kau tak bisa memilih." Tiba-tiba seluruh lampu rumah padam, suara tangisan bayi terdengar bergema di dalam rumah, meskipun anak-anaknya sudah cukup besar. Suara itu bercampur dengan langkah kaki berat seperti orang berjalan dengan rantai. Bu Lasmi memeluk anak-anaknya erat, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu malam itu adalah awal dari harga yang harus ia bayar. Sampai fajar menjelang, rumah itu terus dihantui suara-suara tak kasat mata. Dan ketika matahari mulai muncul, tubuh anak-anaknya masih dingin, tak bereaksi. Bu Lasmi hanya bisa menangis, menyadari hidupnya tak lagi miliknya sendiri. Ia terjebak dalam lingkaran rezeki gaib yang kini menuntut korban. Malam itu menjadi awal penderitaan panjang yang tak bisa ia elakkan. Dan sejak saat itu, ia tahu hidupnya sudah bukan miliknya sepenuhnya. Sesuatu dari dunia lain telah menanamkan cengkeramannya dalam keluarganya dan tidak akan berhenti sampai semua utang terbayar. Sejak malam itu, rumah Bu Lasmi tak lagi sama. Udara di dalam selalu dingin, meski matahari terik menyinari luar. Anak-anaknya, Wati dan Joko, tetap hidup, tapi mereka berubah. Tubuh mereka dingin, pucat, dan tatapan mata mereka sering kosong. Kadang,
Bu Lasmi menemukan mereka berdiri diam di sudut ruangan, menatap ke arah pintu seolah menunggu seseorang datang. Ia tahu sosok goib itu masih terus mengintai keluarganya. Hari-hari berikutnya, kabar aneh mulai beredar di kampung. Beberapa tetangga mengaku melihat Bu Lasmi pulang larut malam dengan penumpang tak dikenal di boncengannya, padahal ia bersumpah tidak pernah keluar rumah. Ada pula yang melihat bayangan perempuan berjubah panjang duduk di teras rumahnya saat tengah malam. Suasana kampung pun mulai mencekam. Banyak yang memilih menjauh dari keluarga Lasmi. Mbah Ratmi, tetangga tua yang peka terhadap hal-hal goib, akhirnya memberanikan diri datang. Dengan suara berat ia berkata, "Lasmi, apapun yang kau terima, itu bukan rezeki, itu perjanjian. Dan setiap perjanjian dengan mereka, selalu ada harga yang harus dibayar." Kata-kata itu menghantam batin Bu Lasmi, membuatnya semakin tersudut. Ia sadar, sejak mengantar penumpang gaib malam itu, hidupnya tak lagi normal. Malam berikutnya, suara-suara dari dunia lain semakin sering terdengar. Ada tangisan, ada tawa, ada bisikan memanggil-manggil namanya. Kadang terdengar derap kaki kuda di depan rumah, padahal tanah kampung itu tak pernah dilewati kuda. Uang lusuh yang dulu ia temukan kini kembali memenuhi kaleng, bercampur tanah basah dan serpihan tulang kecil. Ia hampir gila melihat semuanya. Puncak kekengerian terjadi pada malam Jumat Kliwon. Saat itu, angin bertiup sangat kencang. Pintu dan jendela rumah terbanting sendiri. Wati dan Joko tiba-tiba berjalan keluar kamar dengan mata terpejam, seperti orang kesurupan. Mereka melangkah ke halaman tanpa suara, sementara Bu Lasmi berusaha menarik tubuh mereka, tapi kekuatan mereka seperti bukan milik anak kecil lagi. Suara tawa perempuan gaib itu terdengar jelas di udara semakin dekat. Dari kegelapan halaman, sosok berjubah panjang itu muncul. Kali ini wajahnya lebih jelas, pucat, berlapis belatung, dengan mata merah membara. Tangannya terulur ke arah anak-anak Bu Lasmi. "Waktunya sudah tiba, Lasmi. Yang kau cintai adalah bayaran yang harus kami ambil." Suaranya bergema seperti keluar dari perut bumi. Bu Lasmi menjerit, berlutut di tanah, menangis sejadi-jadinya. "Ambil aku, jangan mereka. Aku yang salah." Perempuan goib itu berhenti, menunduk menatap Bu Lasmi. Lalu ia tertawa lirih, suara tawa yang membuat tanah bergetar. "Kau tak mengerti. Kau sudah menjadi milik kami sejak pertama kali mengantar. Hidupmu, keluargamu, semua bagian dari perjanjian itu. Dan utang tidak pernah bisa ditebus dengan hanya satu nyawa." Saat itu, tubuh Wati dan Joko terangkat perlahan ke udara. Mata mereka memandang kosong, sementara mulut mereka terbuka, mengeluarkan suara asing, seperti bahasa yang tak pernah didengar manusia. Bu Lasmi memeluk kaki mereka, berusaha menarik, tapi tubuhnya terpental jauh ke tanah. Dari jauh, ia hanya bisa melihat anak-anaknya diselimuti cahaya merah gelap, lalu hilang seketika, seolah ditelan udara malam. Sunyi, hanya suara angin dan desah napas Bu Lasmi yang tersisa. Ia merangkak di tanah, matanya merah karena tangisan. Rumahnya gelap, hening, kosong. Ia kini sendirian, kehilangan segalanya. Di dalam hatinya, ia tahu ini semua adalah harga dari rezeki aneh yang pernah ia terima. Sejak malam itu, Bu Lasmi tidak pernah dilihat lagi oleh tetangganya. Rumahnya dibiarkan kosong, perlahan runtuh dimakan waktu. Namun, seringkali orang-orang kampung yang melintas malam hari mendengar suara motor tua meraung di jalan dengan tawa lirih perempuan di boncengannya. Kadang bayangan seorang ibu terlihat mengantar penumpang menuju kegelapan, tanpa pernah kembali. Kisah Bu Lasmi menjadi legenda menyeramkan di kampung itu. Mereka menyebutnya kutukan penumpang goib. Pesannya jelas, jangan pernah tergiur rezeki yang datang tiba-tiba tanpa alasan. Sebab di baliknya selalu ada bayaran yang lebih mahal daripada sekedar uang, yaitu jiwa dan keluarga. Dan sampai hari ini masih ada yang bersumpah mendengar suara motor Bu Lasmi melintas di jalan sepi tengah malam. Mesin tuanya meraung, lampu depannya redup, dan di boncengannya selalu ada sosok perempuan berjubah panjang,
tersenyum samar menunggu penumpang berikutnya. Sejak malam itu, nama Bu Lasmi hanya tinggal cerita. Motor tuanya kadang masih terdengar melintas di jalan sepi, membawa penumpang goib menuju entah kemana. Pertanyaannya, kalau suatu malam kalian sedang sendirian dan tiba-tiba ada ojek yang berhenti menawarkan tumpangan, apakah kalian berani naik? Atau jangan-jangan kalianlah penumpang berikutnya yang akan dibawa pergi selamanya? Terima kasih sudah berani menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah Bu Lasmi membuat bulu kuduk kalian merinding, jangan lupa tekan like sebagai tanda kalian masih kuat mendengar kisah nyata mistis. Tulis di kolom komentar, apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa saat naik ojek atau kendaraan umum di malam hari? Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Langit Hitam agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata berikutnya. Karena di setiap gelapnya malam, selalu ada cerita yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia.